Halo, selamat pagi Sobat Tani. Kita pagi ini mau membahas tentang cabai rawit ya. Cabai rawit. Ini yang sebelah sini kenapa daunnya agak hijau subur. Ini yang sini kenapa kok ini agak kering kayak mau mati lah. Ini kan juga mau mati. Ini dulu gini, permasalahannya gini. Dulu ini buahnya itu banyak sekali. Nah, ini anak tinggal 1-2 kayak gini. Sama ini 1-2. Ini dulu permasalahannya gini. Kita salah penyiraman. Loh, kenapa Pak kok bisa salah penyiraman? Iya, sebenarnya gini. Ini juga tumbuh tinggi sebenarnya dulu, karena kita salah penyiraman jadi mati. Yang sebelah sini, yang sini itu agak hijau subur. Nah itu gini, permasalahannya cuma satu, kita salah penyiraman. Tadi kita sudah utarakan salah penyiraman. Kenapa kok bisa salah penyiraman? Ini gini, air limbah dari mandi atau dari air kamar mandi kita tampung, kita buatin cumplengan gitu biar untuk tanduk, untuk kita siramkan ke tanaman cabai. Itu kenyataannya justru malah dia mati, lama-lama dia layu mati. Nah kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itu gini, permasalahannya cuma airnya itu tadi kan banyak kayak apa ya, air sabun dan sebagainya. Justru itu tidak bagus untuk tanaman. Jadi kita hentikan untuk penyiraman limbah dari kamar mandi itu, kita hentikan, terus kita ganti dengan air biasa, air pump atau air limbah dari cucian piring. Itu justru malah bagus. Nah ini dari sini itu bagus, yang sini agak mau mati dulunya, terus kita ganti air untuk penyiramannya, justru malah bisa tumbuh subur lagi. Nah, jadi apa itu untuk penyiraman, kita jangan sampai salah lagi, jangan sampai terulang lagi. Kalau tanaman itu biar tidak mati, biar subur lagi, kita penyiramannya pakai air jangan air limbah dari kamar mandi ya, karena itu ada limbahnya dari pasta gigi, sabun, cuci muka dan sebagainya lah. Itu kan mengandung kimia-kimia, jadi untuk penyiraman tanaman itu tidak bagus. Kita sudah buktikan kok, kita tidak asal ngomong ya, kita sudah buktikan. Kita tanaman lombok ini sudah umur hampir 1 tahun. Jadi 1 tahun ini yang batangnya ini mati, ini sebenarnya sudah tinggi sekali kemarin, ini mati, terus kita biarkan, kita pertahankan biar dia hidup terus seperti dulu. Kalau mau saya cabut ini agak emaneman ya, karena lombok ini dulu buahnya itu banyak sekali. Nah kita jangan asal mematikan tanaman, kalau bisa kita itu bagaimana ini bisa hidup lagi gitu. Nah kenyataannya yang sini saya potong, terus yang bawahnya sini, nah bawah ini kan ada terobosan ya, terobosan yang baru inilah yang membuat kita apa itu bisa mempertahankan cabenya ini lagi ya. Ini semua sudah berbunga lah, ini berbunga, setiap kuncup pasti ada bunganya ya. Ini banyak sekali ini. Nah ini berbuah sama. Nah, kita ngomong nggak asal ngomong ya, kita dari dulu kita praktekkan. Kenapa kok kita pelajari, kita praktekkan, kenapa kok ini cabenya kita siram kok justru malah mati ya, kenapa? Terus kita kita amati, kita cermati secara jeli, dan ternyata itu
bener tadi, kita salah penyiraman. Ya, kalau musim kemarau untuk tanaman cabai itu kan membutuhkan asupan nutrisi ya, seperti air. Air itu jangan sampai lupa. Seperti semua tanaman, kalau kita tidak siram pasti dia juga tidak akan berbuah gitu. Jadi untuk pemeliharaannya itu ya, kalau kita sudah niatnya mau cocok tanam ya, kita harus pelihara seperti kita memelihara diri kita sendiri. Kita kan butuh asupan nutrisi, asupan gizi, asupan makan lah. Untuk tanaman cabai itu kan juga membutuhkan nutrisi ya, seperti tadi air. Yang jelas untuk kebutuhannya itu cuma satu, air. Jadi untuk airnya itu jangan sampai lupa, dan tanahnya itu pun jangan sampai kering. Kalau nanti itu tanahnya kering, biasanya terus tumbuhan itu kan layu. Nah, kalau sudah layu, nanti kalau disiram terus, kalau kita tidak bisa mengkomposisikan airnya, justru dia akan mati itu. Nah, untuk penyiramannya ya harus kita jeli pada tanaman. Jangan sampai kita cuma main siram, jangan seperti itu. Biasanya nanti kita cuma main siram, justru kebanyakan nutrisi, dia nggak akan subur, dia tumbuh justru akan mati gitu. Nah, ini buahnya banyak ini. Ini semua, setiap kumpus ini ada bunganya. Jadi ini ada seperti itu kutu ya. Ini kita matiin dulu. Ini. Nah, ini banyak sekali. Tapi ini agak mau mati. Ini sudah mati ini. Nah, ini mati. Karena yaitu tadi kita salah penyiraman itu. Sebenarnya kan sama, sebenarnya kan airnya juga sama, air. Tapi untuk kebutuhannya kebutuhan tanamannya itu sendiri kan dia tidak mampu, tidak mau. Akarnya itu justru dia kalau cabai itu akarnya kan serabut ya. Kalau dia kebanyakan kimia, akarnya itu justru akan layu juga. Dia tidak mampu menerima bahan kimia air kimia yang sudah kena bakteri tadi, bakteri dari segala macam, dari sabun muka, sabun badan, bahkan lulur mandi ya, itu kan banyak mengandung kimianya. Jadi untuk tanaman cabai dia tidak mampu untuk menyerap atau mengonsumsi air tersebut gitu. Nah, ini juga ada seperti laba-laba atau apa. Kita matikan dulu. Nah, ini cuma satu juga untuk bekal kita praktek uji coba pembibitan maupun pembuatan lahan kita juga. Ini sudah kita cabainya sudah kita benihnya kita tanam, kita tinggal nunggu nanti seminnya. Untuk seminnya kita juga nanti untuk membuat seperti pertumbuhan cabainya itu bagaimana kalau kita pakai semprot kimia maupun semprot buatan sendiri dari daun sirihnya itu tadi, untuk membasmi kutu-kutu maupun hewan-hewan yang mengganggu tanaman tersebut gitu. Terus kita pemupukannya juga sama seperti buah-buah yang lain, tumbuhan yang lain. Kita tidak pakai kimia, tidak pakai urea, tidak pakai TSP dan sebagainya. Kita tanaman itu cukup dengan pupuk kandang seperti kotoran
kotoran apa itu, kotoran dari kambing, kotoran kambing maupun kotoran kelinci, itu untuk pemupukan bagus sekali, dan hasilnya daunnya juga hijau-hijau, bahkan buahnya juga bisa lebat. Seperti kita ya, udah gitu dulu ya untuk sobat tani. Kita percakapannya kita akhiri sampai sini dulu. Nanti kalau dari sobat-sobat tani mau tanya tentang bagaimana pemupukannya, bagaimana untuk bisa tumbuh dan cabenya tidak rontok-rontok, kita bisa bagi-bagi ilmu dengan sobat tani. Itu dulu ya. Yuk, Waalaikumsalam.